Ya, halo semuanya. Hari ini saya mau bahas materi masih mengenai BMC ya, terkait dengan revenue stream. Nah, ketika kita bicara revenue stream, itu tentunya tidak lepas dari yang namanya pendapatan atau sumber utama perusahaan atau bisnis kalian itu apa gitu kan. Nah, ini harus harus kita pikirkan ya. Jangan sampai nanti pada saat bisnis kita berjalan, kita hanya berjalan apa adanya gitu ya. Hanya berharap dari ya ala kadarnya gitu. Memang segala sesuatu itu terkadang di luar rencana, ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita memang sudah merencanakan dulu sebelumnya. Nah, di dalam bisnis model Canvas, semuanya itu adalah tahap perencanaan, ya. Tahap perencanaan yang sangat minimal. Nah, tentunya kalau mau detail-detail, nah biasanya orang dulu pakainya adalah bisnis plan, ya. Tapi di dalam bisnis plan mungkin terlalu detail sehingga akhirnya kapan mulainya gitu ya. Kapan kita mau mulai berbisnis. Kalau terlalu lama mengutak-ngutik bisnis plan. Akhirnya kadang nggak jalan-jalan gitu ya. Nah, ya sekarang kita cukup beruntung lah ya karena sudah ada metode baru atau tools baru yang dibuat oleh orang menggunakan pendekatan yang namanya BMC, ya, Business Model Canvas. Nah, sekarang kita lihat bahwa di dalam block revenue stream, perusahaan itu dapat menghasilkan income dari masing-masing customer segment. Ya. Nah, ini perlu kalian catat. Dulu sempat saya bahas ya di pertemuan awal mengenai customer segment. Dalam sebuah bisnis atau usaha, mungkin customer segment kita itu bisa lebih dari satu. Ya. Nah, artinya kita bisa mendapatkan pemasukan dari masing-masing customer segment. Ya. Contohnya seperti ya saya selalu mengilustrasikan adalah di Starbucks gitu ya. Atau jangan di Starbucks deh. Mungkin yang lebih mudah itu adalah di Indomaret lah. Ya, misalkan perusahaan atau bisnis minimarket. Nah, customer segmen dari Indomaret itu apa saja? Ya, contoh saya sebut saja eh, pekerja kantoran. Ya, pekerja kantoran berarti kita harus menyediakan ya makanan-makanan ringan. Ya, mungkin kalian pernah menemukan di dalam kasir itu ada makanan-makanan ringan siap saji. Karena yang namanya pekerja kantoran mungkin tidak sempat sarapan, tidak sempat makan. Nah, artinya itu adalah customer segmen kita. Ya. Itu pun jadi satu pemasukan. Pemasukannya apa ya? Dari penjualan eh, sarapan, ya, makanan-makanan ringan untuk sarapan. Itu customer segmen pertama. Customer segmen kedua itu adalah para pelaku UMKM. Ya. Mungkin kalian pernah lihat di depan halaman Indomaret itu ada orang yang berjualan pisang goreng, ya kan, minuman. Nah, itu kita menyasar orang-orang yang memang mau berjualan di depan. Artinya itu jadi customer segment kita juga. Dan itu pun menjadi salah satu sumber income baru ya di revenue stream kita itu. Nah, itu contohnya. Oke, kembali ke bahasan kita bahwa ada dua kategori di dalam revenue. Yang pertama adalah transaction revenue. Ya, jenis revenue ini didapatkan dari hasil penjualan dalam sekali waktu atau one time payment. Ya. Jadi one time payment itu ya jual lepas. Jadi umumnya orang kan melakukan yang namanya transaction revenue. Saya punya barang, barang saya laku, udah begitu aja kan. Nah, itu namanya jenis dari transaction revenue. Jadi hanya jual sekali aja. Nah, jenis yang kedua adalah recurring. Nah, recurring ini didapatkan dari hasil transaksi secara berulang. Contohnya adalah biaya langganan atau bulanan. Ya, sebut saja sewa lah ya. Sewa buku, sewa kos-kosan gitu kan. Sewa alat. Ya, jadi tidak barangnya tidak hilang, tetap masih ada, tapi sistemnya disewakan. Nah, itu adalah dua jenis kategori. Nah, terus cara menghasilkan. Jadi ragam cara dalam menghasilkan revenue stream.
Nah, di dalam ragam cara dalam menghasilkan revenue stream, yang pertama itu adalah outright sale, ya, pembelian sekaligus. Customer melakukan pembelian barang secara langsung dan dimiliki sepenuhnya oleh customer tersebut. Contohnya adalah buku, mobil, ya tadi yang saya bilang ya. Jadi barangnya langsung dimiliki oleh konsumen. Terus yang kedua adalah usage fee. Jenis ini dihasilkan dari penggunaan sebuah layanan tertentu. Semakin sering layanan digunakan, maka customer pun akan membayar lebih. Contohnya adalah telepon seluler, lalu juga layanan hotel, ya. Jadi yang namanya telepon seluler itu berarti kita membayar sesuai dengan pemakaian, termasuk juga hotel. Nah, itu jenis atau cara menghasilkan revenue stream berdasarkan usage fee. Yang ketiga adalah subscription. Nah, ini biaya berlangganan. Revenue ini dari biaya berlangganan dalam kurun waktu tertentu terhadap sebuah layanan. Contohnya adalah gym member, Spotify, Apple Music, ya. Jadi kita itu menikmati sebuah layanan, ya. Jadi yang namanya layanan berarti ya tidak ada barangnya, tapi kita menikmati manfaatnya gitu kan. Nah, yang ketiga adalah sewa, ya. Rental, leasing, lending. Jadi jenis biaya sewa terhadap sebuah aset tertentu, ya. Contohnya seperti rumah, mobil ataupun apartemen. Nah, itu pun masih dalam bentuk revenue stream, ya. Terus yang kelima adalah lisensi. Nah, lisensi ini mungkin lebih cenderung kepada perangkat-perangkat IT, perangkat-perangkat aplikasi, yaitu berbasis aplikasi atau software, ya. Kalau secara hardware kita belum pernah atau jarang menemukan namanya lisensi dari sebuah perangkat keras. Tapi lisensi itu lebih ke arah perangkat lunak. Jadi kita pakai perangkat lunak, ya kita harus bayar lisensinya, ya kan? Contoh dulu itu, kalau kita mau beli Windows, ya kita beli lisensi Windows. Kalau mau punya Office, pasang Office, beli lisensi Office. Kalau nggak beli, itu masuk dalam kategori bajakan, ya. Jadi kita masuk ke dalam kategori pembajak karena kita secara tidak langsung ya mencuri gitu ya, mencuri atau memakai software orang lain tanpa izin. Nah, untuk bisa mendapatkan izin ya harus membeli lisensi, ya. Nah, tapi sekarang lisensi itu sudah mulai jarang ya karena orang-orang atau perusahaan-perusahaan software lebih cenderung mengarah ke software as a service. Jadi lebih baik softwarenya disewakan saja, ya, daripada harus dijual, lebih baik disewa. Kalau dijual lisensi berarti kan hanya dapat uang satu kali saja, ya. Mungkin dalam tempo 1 tahun contoh ya, lisensi per tahun. Nah, jadi kan bayarnya per tahun atau bayarnya seumur hidup. Nah, itu lisensi biasanya begitu. Tapi ada juga sekarang jenis yang namanya software as a service. Nah, itu adalah biaya bulanan. Otomatis kan cenderung lebih menguntungkan si pembuat software, ya. Di satu sisi softwarenya juga tidak akan dibajak, ya, karena memang softwarenya tidak diinstal di komputer kita, ya, tapi disimpan di eh, pembuatnya, ya. Nah, kita tinggal mengakses lewat browser saja. Nah, terus yang keenam adalah biaya makelar. Ya, biaya makelar brokerage fee. Jadi jenis ini adalah mendapatkan komisi, ya. Ya contoh kayak perusahaan-perusahaan seperti Traveloka itu dapat duitnya dari mana sih? Gitu kan? Kita kan tidak pernah membayar ke Traveloka, misalkan biaya layanan nggak ada. Justru Traveloka itu mendapatkan komisi dari setiap transaksi penjualan, ya setiap kamar yang terjual, ya setiap tiket pesawat yang terjual juga. Nah, itu dari sana. Dan juga penerbit kartu kredit biasanya mendapatkan persentase keuntungan, ya dari setiap transaksi penjualan antara merchant dan customer gitu ya. Nah, terus yang ketujuh adalah advertising, ya. Jenis revenue mendapatkan pemasukan dari setiap biaya iklan yang terpasang. Jadi kalau kalian punya situs, punya website, ya, itu pun termasuk sebuah bisnis. Nah, revenue streamnya dari mana? Dari advertising, dari orang yang memasang iklan. Nah, itu contoh-contoh dari revenue stream. Oke, di bahasan terakhir, ini
ada namanya pricing mechanism, ya, mekanisme harga. Jadi di dalam penentuan sebuah harga, itu kita bisa kelompokkan menjadi dua bagian. Fixed menu dan dynamic. Ya. Fixed menu itu predefined price basic static variable. Jadi harganya sudah baku gitu ya. Mau mau segitu, mau kita belinya dengan kuantiti banyak, ya tetap aja dapatnya segitu gitu harganya. Ya, contohnya adalah list price, fixed price for individual product, service, or other value proposition. Ya, ini umum ya. Misalkan harga di supermarket nih, harga coklat 3.000, ya udah segitu 3.000 gitu kan. Product feature, price dependent on the number of quality or quality of value proposition feature. Nah, contohnya ini biasanya ini di aplikasi. Biasanya ini ada di aplikasi. Nah, biasanya ini ada di aplikasi. Contohnya ketika kalian mau beli aplikasi, itu kan selalu ditampilkan harga untuk jenis yang standar atau basic ya, premium. Nah, itu beda-beda. Jadi tergantung dari fiturnya. Nah, itu namanya product feature. Terus ada customer segment dependent. Price depend on the type and characteristic of customer segment. Ya, contohnya misalkan apa namanya kamar-kamar hotel gitu ya. Kamar hotel untuk yang kelas melati ya, untuk kelas yang bisnis, ada untuk yang eksekutif, untuk yang presiden suite. Nah, itu juga beda-beda tergantung dari segmen customernya. Nah, terus ada namanya volume dependent. Price as function or the quantity forecast. Nah, kalau ini maksudnya bicara kuantitas. Misalkan ya kalau kalau belinya 50 dengan belinya 100 itu bisa jadi jauh lebih murah yang 100 ya. Jadi berdasarkan kuantitas. Nah, itu masuk dalam fixed menu. Nah, kemudian untuk dynamic ya, untuk dynamic pricing itu artinya bisa berubah-ubah ya, tergantung dari situasi market. Nah, yang pertama adalah negosiasi. Jadi negosiasi ini adalah ya tawar-menawar, ya kan? Biasanya kalau kita beli barang, terkadang ada kalanya kita itu melakukan tawar-menawar, ya. Biasanya untuk barang-barang yang sifatnya memang pertemuan secara langsung, ya. Nah, ada negosiasi lah ya. Terus ada yield management. Price depend on inventory and time of purchase. Normally used for perishable resources, hotel room or airline seat. Nah, kalau ini tergantung dari eh, supply and demand. Jadi contohnya gini, kalau kalian beli tiket pesawat di hari biasa, itu tentu jauh lebih murah ketimbang hari libur. Nah, itu contoh dari yield management. Jadi harganya itu fluktuatif. Tentu ini tergantung dari jumlah permintaan. Ya. Semakin banyak orang yang booking kamar, ya pasti harganya nanti akan semakin naik. Ya. Nah, itu jenis dari yield management. Nah, termasuk di pesawat terbang pun seperti itu. Terus ada real time market. Ya. Price is established dynamically based on supply and demand. Nah, kalau ini biasanya di pasar saham, ya. Jadi ketika kita mau jual beli saham, itu pasti tergantung dari supply and demand, ya. Supply and demand itu artinya banyak yang minat nggak gitu ya. Kalau banyak yang minat, ya otomatis saham itu bisa naik harganya. Terus yang keempat adalah auction, ya. Price determined by outcome of competitive bidding. Jadi auction itu adalah lelang, ya. Mungkin dulu eBay terkenal dengan portal lelang. Ya, kita punya barang nih, barang langka. Nah, saya buka harga di harga 1 juta. Nah, minimal 1 juta. Nah, nanti banyak yang ngebid istilahnya ya. Ngebid itu berarti akan nawar. Saya berani 1.500.000. Ada lagi yang lebih berani 1.800.000. Naik lagi 2 juta. Nah, ketika saya bilang closing di angka 2 juta, ya udah laku di harga 2 juta. Itu contohnya dari auction. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mendengarkan materi saya mengenai bisnis model kanvas yaitu revenue stream. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya.